udah tampan, jago. Aduh sorry, itu tukang jual ikan loh. Rumahku di samping jalan Trans, jadi ya maklumin aja. Tukang jual ikan kan? Tukang jual ikan. No. Tukang jual ikan. Halo Jayang, welcome to my room. Nah, gimana kabar kalian Jayang? Aku harap kalian baik-baik aja. Oke. Di sini seperti yang ada di thumbnail, di sini aku bakalan membahas 8 karakter pria yang ada di webtoon yang paling aku suka banget. So, kira-kira siapa aja sih pemeran webtoon yang aku suka ini? Nah, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus video ini, jangan di skip. Tapi bagi kalian yang nggak penasaran, ya udah skip aja. Oke, langsung aja kita ke videonya. Di sini aku bakalan mengurutkan karakter-karakter webtoon yang aku suka, mulai dari tingkatan ke-8 sampai tingkatan pertama. Tapi Jayang, sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya kalian mendengar suara-suara tambahan lainnya, karena di sini emang banyak orang dan aku nggak punya alat yang hanya bisa menangkap satu suara aja. Oke, karakter pria ke-8 yang ada di webtoon yang aku suka adalah, ya, dia adalah Jian Nam dari webtoon Take Me. Kenapa sih aku tuh bisa suka banget sama si Jian Nam ini? Karena menurut aku dia itu tipe pria yang idaman banget. Ditambah lagi dia itu seorang pengusaha. Jadi kalau kalian punya pacar seorang pengusaha, ya pasti kalian bakalan bahagia banget. Ditambah lagi dia ini orangnya jutek sama orang lain, tapi sama orang yang dia sayang itu tuh dia kayak romantis banget. Bahkan dia saking cintanya sama si perempuan itu, dia akhirnya merelakan perempuan tersebut yang hidup ke dunia. Next, kita ke karakter pria yang ke-7. Dia di sini bernama Muking dari webtoon yang berjudul Love Lock. Nah, sekarang aku kasih ingat juga kepada kalian, kalau kalian belum baca webtoon ini, kalian bisa langsung lihat di channel aku. Oke, kenapa aku suka sama si Muking? Aku tuh kayak gimana ya, aku nggak bisa mengatakan aku suka satu sifat orang, tapi kalau misalnya dia bisa buat aku nyaman, ya aku juga suka walaupun dia nggak sesuai tipe aku. Nah, di sini kenapa aku suka sama Muking? Dia tuh tipe orang yang kayak malu-malu, lugu, kayak orang yang baru pertama kali pacaran. Kalian tahu kan orang yang kayak baru pertama kali suka sama orang, dan kayak kalau ketemu kita tuh dia malu-malu gitu. Terus dia kayak orangnya tampan, ya ampun. Siapa sih yang gak suka sama si Muking? Mungkin orang yang gak suka sama si Muking adalah orang-orang yang belum baca webtoon Love Lock. Next, kita ke karakter yang ke-6. Di sini karakter yang ke-6 ini adalah seorang pria yang dimana webtoonnya itu sangat aku sukai. Dia adalah Jaka dari webtoon Seven Wonders. Nah, webtoon Seven Wonders ini juga udah aku reviewin. Jadi kalau kalian yang belum baca, kalian bisa langsung melihat di channel aku. Kenapa aku suka sama si Jaka? Satu, gimana ya, Jaka tuh orangnya manis, terus kayak dia lucu, terus kayak gimana ya, romantis juga. Dia tuh suka sama orang dan dia bertahan sama orang tersebut walaupun udah banyak banget perempuan yang datang merayu dia dengan jenis wajah yang cantik-cantik dan body yang bagus-bagus. Dia tetap suka sama satu orang perempuan, yaitu si Nana. Itu yang bikin aku kayak ngefans banget sama si Jaka ini. Nah, kalau ada yang tanya kenapa sih aku taruh Jaka di posisi yang ke-6, karena masih ada karakter-karakter pria yang lebih membuat aku kayak suka banget gitu, kayak sampai ngehalu tentang mereka. Jadi kita langsung aja ke pria yang kelima. Nah, pria yang kelima adalah River Lee dari webtoon Mystic. Nah, alasan aku suka sama si River itu karena dia adalah seorang cowok yang pintar banget melukis. Aku juga suka sama cowok yang pintar lukis. Dia tuh belum pernah pacaran dan dia kenal sama satu makhluk, tapi dia tuh nggak takut sama makhluk itu gitu. Kayak biasanya kan orang kalau kayak ngeliatan tuh, ya emang sih River tuh takut, tapi kayak dia tetap membantu si makhluk itu. Dan aku lihat si River ini orangnya baik hati, seperti yang kalian lihat di webtoonnya, kalau kalian juga udah baca webtoonnya ya. Dan dia ya nomor satunya karena dia ganteng sih, menurut aku dia ganteng dan pintar menggambar. Terus dia mau menjadi seseorang yang mandiri karena orang tuanya dia itu udah meninggal. Dan aku suka sama pria-pria yang mandiri juga. Kayaknya aku tuh suka sama semua pria deh. I think so. Oke, kita lanjut aja ke pria yang keempat. Ya, di sini karakter pria keempat yang aku suka adalah si Wodun dari webtoon
My Anti-Fans. Ya, kalian pasti udah tahu webtoon My Anti-Fans karena menurut aku di pencarian juga udah banyak banget orang-orang yang cari si webtoon My Anti-Fans ini. Nah, alasan aku suka sama si Wojun adalah ya sekali lagi dia adalah tipe cowok yang ganteng. Terus dia seorang idol. Aduh, siapa sih yang gak punya keinginan untuk berhubungan sama seorang idol? Coba kalian pikir, pasti kalian juga suka kan punya hubungan dengan seorang idol, apalagi dia itu adalah idol Korea dan dia seorang penyanyi. Aduh, aku suka tuh Wojun karena dia tampan, dia seorang idol, terus dia so sweet, dia malu-malu kalau mau mengungkapkan perasaannya dia, dan dia nggak milih siapapun itu, yang penting cewek itu bisa membuat dia nyaman. Mau dia seseorang yang nggak suka sama si Wojun, mau dia apa, pokoknya dia kayaknya nggak milih orang gitu, dia tuh langsung suka sama itu cewek, dia suka aja gitu. Aduh, udah tampan, idol, penyanyi, baik, pokoknya Wojun the best. Tapi dia tetap di peringkat keempat karena aku masih punya 3 peringkat yang paling bikin aku ngehalu. Oke, kita lupain karakter webtoon yang tadi, kita masuk ke karakter webtoon ketiga. Jreng jreng. Dia adalah Elios dari webtoon Flawless. Kalian pasti bertanya, kok kakak lagi? Kok aku bisa suka sama si Elios ya? Ya itu dikarenakan, ya pasti nomor satunya karena dia tampan. Terus aku suka tuh lihat giginya dia yang ada taring 2 itu. Aduh, ditambah lagi dia tuh jago banget. Dia jago gitu. Terus dia baik hati, dia jago. Terus dia kayak udah periang-periang gitu. Maksudnya dia periang, udah dituduh gini tapi dia tetap ketawa, tetap bahagia. Dan dia tuh sebenarnya nggak mau ceritain masalahnya dia, tapi ya karena Sarah, si ceweknya Elios ini udah maksa-maksa Elios untuk tetap cerita. Nggak juga sih maksa, tapi kayak seolah-olah dia tuh mau Elios cerita sama dia, jadi Elios cerita sama dia. Itu pun nggak semuanya Elios cerita. Terus Elios tuh kayak nggak mau terlihat sedih gitu di mukanya kita, bukan kita ya, maksudnya di muka orang-orang yang dekat sama dia. Dia tuh tetap bahagia, tetap ceria, dan dia tetap menerima apa adanya dirinya, walaupun ya tetap gimana ya, kalau kita tuh punya kekurangan pasti ada rasa gimana gitu juga di hati kita, tapi kita tetap menerima itu apa adanya. Udah tampan, jago. Aduh, sorry, itu tukang jual ikan loh, rumah aku di samping jalan Trans, jadi ya maklumin aja. Tukang jual ikan kan, tukang jual ikan tukang jual ikan, maksudnya udah ganteng, jago, terus apalagi ya, baik hati dan periang. Oh, I love Elios. So, kok Elios ketiga sih kalau aku sangat-sangat suka sama si Elios? Karena aku punya orang atau karakter webtoon yang udah aku taruh di posisi kedua. Ya, kalian tahu siapa yang di posisi kedua ini? Dan kenapa aku taruh dia di posisi kedua? Soalnya dia ini tuh udah kayak gimana ya, banyak banget orang yang ngefans sama dia ini. Tapi kenapa aku taruh dia di posisi kedua? Karena ada yang di posisi pertama. Tapi yang di posisi kedua ini dia adalah Suholi ya, dari webtoon The Secret of Angel. Kalian pasti tahu kan siapa si Suholi ini? Ini tuh kayak banyak banget perdebatan dari si Suho sama Jukyung, atau atau Jukyung sama Sojun. Dan kalau kalian mau tanya itu aku pilih yang mana, ya jelas aku pilih Suho lah, karena aku kan sukanya sama si Suho, jadi aku pilihnya Suho sama Jukyung. Oke, alasan kenapa aku pilih Suho, ya aku pasti punya alasan yang sama dengan kalian yang ngefans banget sama si Suho. Tapi di sini aku bakalan kasih tahu kenapa aku bisa suka banget sama si Suho. Alasan nomor 1, Suho itu kalau cinta sama orang, mau dia pergi kemanapun kayak, mau dia ketemu cewek dimanapun kayak, mau itu cewek yang dia suka udah pacaran sama siapapun kayak, dia tetap suka sama cewek itu. Dan alasan nomor 1 ya karena dia tampan juga, ya karena dia tampan always. Tapi yang bikin aku kayak aduh gimana gitu, dia tuh kayak dia tahu si Jukyung ini tuh udah pacaran sama Sojun, tapi dia tetap mempertahankan perasaannya dia walaupun dia tuh udah tersakiti, dan dia tetap perhatian sama si Jukyung walaupun Jukyung tuh nggak ngelihat dia gitu. Aduh, bagi kalian tim Suho Jukyung pasti tahu perasaan aku tuh kayak gimana. Tapi sekarang Jayang ya, kalau aku mau curhat di sini, aku
aku nggak apa-apa kalau misalnya Jukyung tetap sama Sojun, karena aku udah tahu perjuangannya Sojun kayak gimana. Dan kalau Jukyung bareng Suho itu aku setuju banget kalau mereka berdua. Tapi kalau kalau Jukyung sama Sojun ya aku tetap dukung juga ya. Tapi yang anehnya, aku juga bingung kenapa aku taruh Suho tuh di urutan kedua bukan yang pertama. Karena aku tuh sekarang lagi baper banget sama pemeran di webtoon Suddenly I Become a Princess. Oh my god, aku tuh kayak kenapa ya, aku tuh kayak halu banget sama dia gitu. Kalau kemarin aku emang halunya sama si Suho, tapi sekarang aku tuh kayak halunya tuh sama si, kalian tahu siapa dia? Dialah Lukas. Ya, dia adalah Lukas. Oh my god, dia tuh seorang penyihir, tau gak sih? Tapi nggak tahu kenapa aku tuh baper banget sama dia. Aduh, nggak tahu kenapa aku nggak bisa jelasin alasan aku baper sama dia. Aku nggak bisa jelasin, yang jelas aku tuh kalau baca dia kayak ketok-ketok, kayak gemes sendiri gitu. Aduh, kalian tahu kan kalau kalian tuh kayak suka sama seseorang, tapi ini bukan orang sih, dia cuma karakter webtoon. Tapi aku tuh kayak sumpah nggak bisa aku jelasin pakai kata-kata. Aku tuh suka banget sama dia, sama si Lukas. Nah, kalau kalian sama kayak aku, kalian jangan lupa untuk taruh di bawah kalau kita tuh tim Lukas dan tim Suho, terus timnya si Wojun, timnya si Elios, timnya si Muking, timnya si Riverly, dan timnya si Jiangnam. Sebenarnya masih banyak sih karakter pria webtoon yang aku suka, tapi aku nggak bisa ungkapin semuanya di sini. Yang jelas tadi itu adalah karakter yang paling aku suka banget. Kalau kalian penasaran, aku tetap bakalan uploadin part 2-nya. Tapi kalau kalian penasaran sih, aku rasa nggak ada yang penasaran karena aduh, muka aku jadi hitam ya, karena yang nonton video ini tuh cuma dikit aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku tetap mau buat video walaupun yang nonton cuma dikit. Insyaallah suatu waktu bakalan banyak orang yang nonton. Oke Jayang, pertemuan kita di room aku kali ini sampai di sini aja. Aku cuma mau ngebahas itu. Bagi kalian yang udah nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe, aku saranin untuk jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan dari video aku yang baru. Oke, mungkin sampai sini aja video aku. Bagi kalian yang udah nonton, aku ucapin terima kasih sekali lagi, and see you di video selanjutnya. Bye bye.